Halo pemirsa, kabar-kabar yang saya dapat dari dunia online, tapi ini entah benar entah tidak saya juga kurang tahu ya. Kabarnya Eden Wong sudah kembali ke Indonesia dari Malaysia dan saat ini bersembunyi di Surabaya. Apakah ini benar atau tidak saya juga kurang tahu. Tapi mari kita prediksi di sini. Apakah benar Eden Wong dengan TE saat ini berada di Surabaya? Ada simbol the power, kekuatan menyambar, meledak jeder. Apakah saat ini berada di Surabaya? DNA karma sedang menuai karmanya dia. Ada simbol winter solstice ya, reflection. Jadi kalau dilihat dari kartu ini, saat ini Eden Wong dengan TE masih dikejar-kejar oleh proses hukum. Dan saat ini dia menderita karena karma dari apa yang diperbuatnya. Cuman di sini kalau ada kabar-kabar apakah mereka sudah di Surabaya, ini masih belum ada tanda-tanda atau masih belum ada sebuah kepastian di sini. Masih perlu didalami. Di sini kartu yang keluar lebih ke arah bahwa akan ada proses hukum yang menjerat mereka dan saat ini mereka bakal menuai karmanya dalam waktu dekat. Menuai karmanya dalam waktu dekat ini dan arti kehidupan mereka yang dipenuhi rasa khawatir, ketakutan dan lain sebagainya dikarenakan ada simbol reflection apa yang sudah diperbuatnya. Nah, tentunya hal ini sangat menyedihkan ya, sangat-sangat membuat Eden Wong dengan TE ini menghadapi kehidupan yang terisolasi dikarenakan dia ada kemungkinan nanti sebagai daftar pencarian orang. Karena ketika proses hukum dari Ibu Emi sudah ditindaklanjuti dan mereka ini ternyata melanggar pasal-pasal hukum yang berlaku di Indonesia, pastinya mereka akan menjadi daftar pencarian orang yang dimana-mana, kemana-mana pasti akan dicari tahu keberadaannya. Jadi hidupnya tidak bebas lagi. Kemudian teman-teman, dari berita yang saya baca, sebenarnya Ibu Emi sudah mengingatkan suaminya terkait dengan TE ini dan Eden Wong ini sudah memberikan pernyataan bahwa dia akan mengganti TE dengan asisten baru. Tapi ternyata hal itu tidak ditindaklanjuti, malah Eden Wong memisahkan anak-anaknya dengan Ibu Emi. Nah, disinilah biang-biang masalah yang semakin mencuat. Nah, tentunya kenapa Eden Wong ini sampai memiliki pemikiran untuk memisahkan anaknya, pastinya ada sesuatu rencana ke depannya terkait pernikahan mereka. Kemudian dari mana Pak Hotman ini tahu tentang asuransi di keluarga mereka? Ya, tentunya kabarnya dari Eden Wong. Nah, lagi-lagi Eden Wong yang manipulatif ya, juga terkait dari anaknya yang konon kabarnya berusaha bunuh diri setelah Ibu Ami memberikan pernyataan bahwa itu ada kaitannya dengan pembulian di sekolah dan ada saksinya juga para guru di sekolah tersebut. Tapi Eden Wong menyatakan bahwa semuanya itu terkait dari perlakuan Ibu Emi kepada anaknya yang kurang harmonis, alasannya seperti itu. Jadi teman-teman, kalau ada seseorang yang ingin melakukan bunuh diri, ini juga tanda kutip kejiwaannya harus dikonsultasikan kepada psikolog. Bagaimanakah kondisi mereka saat ini dan apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ya. Kita lihat di sini. Kondisi mereka saat ini ya. Mereka saat ini kan bersembunyi. Kondisi Eden Wong dengan TE saat ini ada simbol fokus on the negatif. Pikirannya was-was, ketakutan, kecemasan yang mereka rasakan di dalam hidupnya saat ini. Harusnya mereka ini ketika menyudutkan Ibu Emi harusnya berpikir resikonya apa. Mungkin mereka tidak menyangka kalau Ibu Emi pada akhirnya menviralkan kasusnya ini. Ya, Ibu Emi sudah tidak bisa menghubungi anak-anaknya lagi karena
sudah ditutup aksesnya, misalnya WA-nya sama keluarganya dan lain sebagainya sudah diblokir. Nah, jalan satu-satunya tentunya dengan memviralkan kasus ini. Kemudian Bang Hotman ini juga agak-agak menggiring opini publik ya. Kesalahannya semuanya ditimpakan kepada Emi. Tidakkah dia mengetahui atau tidakkah dia sadar bahwa biang masalah ini adalah pihak ketiga? Tapi dia kurang masalah pihak ketiga ini kurang digali, kurang cermat atau kurang kritis menyikapi Eden Wong yang ada main dengan pihak ketiga ini. Lebih cenderung memojokkan Ibu Emi. Lah, kita sebagai kaum wanita, kita juga sebagai ibu rumah tangga, hal-hal semacam ini adalah hal yang bisa dicerna dengan logika, dengan gampang, dengan mudah, ya. Jadi janganlah menyudutkan Ibu Emi yang begini menggiring opini publik, tapi kenyataannya kenapa kliennya yang malah pergi kabur-kaburan. Kalau kliennya benar, ya tentunya nggak perlu kabur-kaburan, hadapi aja dari pelaporan Ibu Emi secara gentle. Harusnya akan begitu. Apa yang akan kamu lakukan dalam waktu dekat? Apa yang akan kamu lakukan dalam waktu dekat terkait dari masalah yang kamu hadapi? Ada simbol Raja tongkat tapi kebalik. Nah, Raja tongkat ini artinya seseorang yang memiliki kedudukan dan memiliki kecekatan di dalam bertindak. Tapi di sini kebalik, yang artinya jadi ada keraguan-raguan melangkah di sini, saya harus bagaimana. Yang tadinya memiliki kedudukan, kemampuan, tapi saat ini tiba-tiba karena ada proses hukum ini pada akhirnya semuanya itu musnah dan hilang. Tidak ada keberanian melangkah, tidak ada kecekatan, tidak ada kepandaian dan lain sebagainya yang disimbolkan Raja kebalik ini, ya. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan TE ke depannya? Ini kan simbolnya dari Eden Wong. Sekarang kita cari tahu apa yang akan dilakukan TE ke depannya. Ada simbol The High Priestess. High Priestess ini simbol dari keraguan-raguan melangkah, keraguan-raguan merencanakan sesuatu. Semuanya serba ketakutan. Untuk TE ini juga begitu. Nah, kemudian dinasihati dengarkan suara hatimu. Kamu melangkah ini berisiko ini, melangkah itu berisiko itu, karena selama ini kamu serakah. Kamu sudah mengambil babaknya, seharusnya kamu tidak usah ikut-ikut untuk memisahkan anak dan ibunya. Ya, dan disinilah dikasih saran, dengarkan suara hatimu sebagai seorang wanita bagaimana. Cuman di sini TE sudah kepalang basah, dia sudah tidak bisa lagi mendengarkan suara hatinya. Andai kata dia menyadari, tentunya dia juga harus menanggung risiko terhadap apa yang sudah dilakukan. Makanya saya bilang kepalang basah, maju mundur kena TE, ya. Makanya kepalang basah di sini. Jadi antara TE dengan Eden Wong saat ini sudah bingung harus melakukan apa dalam waktu dekat ini. Ada keraguan, kecemasan, kebimbangan, ketakutan berbaur menjadi satu, yang pada akhirnya mereka sepertinya sulit untuk mengambil sebuah kebijaksanaan ke depannya. Masalah ini kan sudah menjadi konsumsi publik, ya. Sudah sampai Korea, sampai Singapura, sampai Malaysia memberitakan kasusnya Eden Wong dengan TE ini. Apakah itu nanti akan membantu mempercepat proses hukumnya? Karena sudah terpantau di beberapa negara. Ada simbol prajurit membawa pedang. Sebuah tekad, sebuah perjalanan yang akan ada kegigihan di sini. Jadi di sini saya mengartikan ada positifnya ketika berita ini sudah sampai ke mancanegara, sudah diperbincangkan di berbagai negara. Jadi hukum di Indonesia juga ada semangat untuk menindaklanjuti lebih cepat. Kalau kemarin terasa lambat, sekarang ini terasa gercep kayak gitu, ya. Ada simbol prajurit membawa pedang, semangat untuk memprosesnya. Kemudian ada simbol proses sebuah perjalanan, 2 koin dan 2 jam. Tinggal menunggu waktu semuanya itu. Jadi masih berproses tapi tinggal menunggu waktu. Terkait dengan
Raja Jangkir, simbolnya Eden Wong, terkait dengan Raja Jangkir yang gampang terombang-ambing pikirannya, gampang terpengaruhi, juga gampang manipulatif di sini ya. Simbol Raja Jangkirnya keluar dengan adanya berita yang semakin menggelora yang jadi bahan perbincangan di Malaysia, Singapura, Korea, dan Indonesia. Kasus ini akan semakin dipercepat progresnya. Walaupun masih perlu proses untuk bisa menangkap Eden Wong ini. Perlu proses ya. Jadi tidak serta-merta setelah hukumnya diproses, laporannya diproses, kemudian ditangkap, tidak serta-merta seperti itu. Tapi melalui proses-proses yang mungkin butuh waktu untuk bisa menangkap Eden Wong ini. Apakah pengacara Eden Wong akan bisa membela Eden Wong? Apakah? Nah, berbicara tentang pengacara ini, Pak Hotman ini pertama kali menggiring opini publik terkait dengan asuransi. Yang Ibu Emi mabuk-mabukan, yang Ibu Emi begini, yang Ibu Emi begini. Padahal dari seorang pengacara harusnya dia tidak mendengarkan dari salah satu pihak. Katakanlah dia sebagai pembela Eden Wong, tentunya dia harus bisa menyelidiki lebih dalam lagi, benarkah apa yang dikatakan Eden Wong ini? Nah, karena reputasi pengacaranya akan dipertanyakan ketika ternyata apa yang dikatakan Eden Wong ini salah, tidak ada bukti, makanya kabur-kaburan. Nah, kemudian juga Pak Hotman ini mengatakan bahwa dia sebatas dalam masalah KDRT. Nah, kalau masalah KDRT, mengapa dia menggiring opini terkait anak-anak sampai mengurus sejauh itu tentang anak-anaknya, yang anaknya mau bunuh diri, yang anaknya tidak harmonis dengan ibunya di saat-saat dia muncul pertama kali. Untuk apa? Ya, tentunya untuk menggiring opini publik agar lebih berpihak kepada Eden Wong. Tapi sayangnya tidak sukses dalam penggiringan opini publik itu.